Saya akan menelisiknya eksklusif. Ini saya mau tanya dulu nih, Dokter Ben ya. Ya. Dokter Ben, ini Mina apa ini? Ini Mina ini kantor berita khusus untuk Palestina. Minanews.net. Ya, Mi'raj Agensi kalau kepanjangannya. Oke. Agensi. Oke, ini saya masuk ya. Saya masuk duluan ini. Luar biasa. Oh, ini ada yang bekerja. Teman-teman. Permisi Pak, Assalamualaikum. Selama ini. Wah, ini berdua. Wah, lagi. Ini jadi bentuknya apa? Portal? Iya, sementara portal. Tujuan utamanya itu adalah salah satu media sebagai pendukung perjuangan untuk Palestina dan Palestina. Korespondennya di sana ada? Ada. Orang Indonesia? Iya. Termasuk bagian dari relawan Mercy, Pak ya? Iya. Basisnya di rumah sakit, Pak ya? Ya, Oh, di rumah sakit? Relawan untuk mengawal rumah sakit inilah. Oh, oke. Jadi, dan mereka juga jadi kontributor atau koresponden yang berita di sini untuk kemudian diberikan informasi semacam berita kawat dan lain sebagainya. Iya. Luar biasa. Ini sejalan dengan pemerintah juga yang mendukung kemerdekaan Palestina ya? Iya, betul. Baik, terima kasih Mas. Iya, sama-sama. Selamat bekerja kembali. Kita geser lagi. Baca Kompas. Oh, Kompas ada di sini, luar biasa. Ya, oke. Tetap jadi referensi juga ya. Baik, terima kasih. Nah, ini rumah ini adalah miniatur rumah sakit kita apa nih? Yang dibangun ini oleh Mercy ya. Ini dibangun. kemarin sempat viral juga ini. Rumah Sakit Indonesia kalau nggak salah namanya Rumah Sakit Indonesia. Yang diinisiasi oleh Mercy, dibantu oleh sejumlah donatur, sejumlah dermawan dari Indonesia. Banyak sekali ya. Banyak sekali. Dan ini, saudara, saya melihat tadi mendapatkan piagam penghargaan dari BNPB ini untuk almarhum Dr. Jose. Dr. Jose ya. Banyak sekali penghargaan kemanusiaan terhadap Mercy. Luar biasa apresiasi saya untuk Mercy. Meskipun sekarang menjadi pertanyaan, kalau Mercy punya komitmen kemanusiaan, tapi sekarang tidak diragukan. Kenapa? Karena melakukan tes usap terhadap Muhammad Rizik Syihab, tapi hasilnya dirahasiakan. Begini. Benar, Pak Dokter. Begini. Ini kan sudah di frame oleh semua pihak, Republik, bahwa Habib Rizik Syihab kena COVID, dan di frame. Belum tentu, meski kan belum tentu. Dan pertanyaan saya adalah, benar bahwa Mercy yang melakukan tes swab, tes usap terhadap Habib Rizik? Betul. Betul. Dan kalau hasilnya negatif, ya alhamdulillah. Kalau positif, maka bisa menyebarkan yang lain tanpa bisa dilakukan tracing, tanpa bisa dilakukan penelusuran. Dan kalau seandainya itu terjadi, Mercy ikut menyebarkan musibah ini dong. Nah, itu hak pasien. Semua itu hak pasien. Dan ingat ya, yang melaporkan hasil swab itu, itu adalah bukan Mercy atau bukan dokter yang periksa, tapi laboratorium setempat yang melaporkan ke dinas kesehatan atau ke gugus tugas COVID. Nggak ke kita. Dokter, Mercy bisa ngecek swab tes corona, punya lab sendiri? Kita punya tim, tapi kita nggak punya lab. Oh, jadi nggak ada lab? Coba, boleh nggak saya keliling? Ya, silakan. Coba saya mau keliling ya. Keliling, membuktikan ini, menginvestigasi ada nggak lab? Wah, ini. Nah, ini ruang sekretariat ini. Oh, ruang periksa pun nggak ada? Ruang praktek? Praktek nggak ada. Ruang praktek pun nggak ada? Nggak ada ruang praktek. Meskipun ada ambulans di bawah, saya lihat. Ambulans itu kalau misalnya ada banjir segala macam sekitar Jakarta, kita pakai ambulans. Oke. Jadi kalau seandainya ada klinik dan segala macam, nggak ada di sini? Nggak ada di sini. Tapi kalau misalnya ada tiba-tiba ada silakan, ada dokter sini tiba yang bisa langsung bantu. Oke. Tapi ruang pemeriksaan nggak ada sama sekali. Apalagi lab. Apalagi lab, makanya ada salah informasi bahwa seakan Mercy punya lab sendiri yang tidak kredibel dan sebagainya. Nah, jadi bagaimana kemudian Mercy bisa menyampaikan bahwa hasil swab telah dilakukan terhadap Habib Rizik, padahal Mercy sendiri nggak punya lab? Tapi kan nggak mesti harus lab Mercy kan. Oke. Contoh misal gini, Mas Aiman. Saya sakit nih, berobat ke dokter pribadi, bukan ke rumah sakit nih. Pada periksa, wah ini Mas Aiman harus periksa ini. Oke. Kan tidak ke lab dia kan? Oh, tapi yang melakukan mengambil sampel Mercy di satu tempat, di mana pada waktu itu? Di Rumah Sakit Umi. Oh, di Rumah Sakit Umi. Jadi dilakukan di Rumah Sakit Umi, ini konfirmasi ya, kan datang tanggal 24 ya. 24. 27 ambilnya. Diperiksa tanggal 27.
27, 3 hari setelah itu. Ya, Tapi pakai APD segala macam. Ya, APD itu standar untuk si pemeriksa. Misalnya saya periksa yang Yaman, kok nggak pakai APD? Saya yang berbahaya, bukan Yamannya. Jadi pada waktu itu pakai APD tanggal 27, lalu kemudian dibawa sampelnya ke laboratorium mana? Salah satu yang ada di Jabodetabek. Jabodetabek. Oke. Anda keberatan untuk menyampaikan itu. Lalu kemudian itu kaitan ke Mercy juga? Iya, pokoknya itu lab yang kredibel lah. Lab kredibel. Kredibel ya. Okay. Masih rahasia? Rahasia dong. Rahasia. Makanya rame rahasia gitu. Lalu kemudian hasilnya keluar? Ya, dikasih ke. Hasilnya apa? Nanti kita lanjutkan pembicaraan di bawah. Kita ke bawah, saudara. Tapi saya ingin nanya, kalau seandainya tadi dokter Ben katakan bahwa naluri dokter adalah menyelamatkan semua. Saya yakin bahwa isi dari hasil swab tes Habib Rizik adalah negatif. Karena kalau positif, tidak mungkin berhari-hari Mercy diam saja. Itu orang bisa berasumsi apa aja, bisa asumsi negatif, betul negatif, bisa positif. Tapi untuk kapasitas ini memang saya harus bisa ngomong, saya harus menjaga privasi pasien. Jadi kan biarkanlah ini menjadi hak yang bersangkutan untuk menyampaikan atau tidak. Jadi andai kata saya menyampaikan, walaupun ada isyarat-isyarat, itu sudah melanggar satu aturan privasi pasien. Karena bagaimanapun Habib Rizik itu mempercayakan ini kepada kami untuk betul-betul menjaga kerahasiaan pasien. Dan itu dilindungi oleh undang-undang, dan dilindungi pula oleh undang-undang ketika kemudian kerahasiaan hasil rekam medis, kerahasiaan pasien, meskipun ada pembatasan kondisi kesehatan pribadi sebagaimana dimaksud pada ayat 1 tadi, ini saya bicara soal Undang-Undang Kesehatan pasal 57, tidak berlaku dalam hal perintah undang-undang atau kepentingan masyarakat. Kita tahu bahwa Habib Rizik ketemu dengan banyak orang. Setelah itu kemudian diperiksa. Setelah diperiksa, katakanlah misalnya negatif, alhamdulillah. Kalau positif, maka akan bisa menyebarkan yang lain dan memunculkan klaster baru. Dan jika ini terjadi, saya nggak yakin kok Mercy diam saja karena Mercy punya komitmen kemanusiaan yang tinggi. Ya gini Pak Eman, itu kan cerita ini kalau ketika beliau itu pulang dari Saudi Arabia kan. Tapi setelah itu, setelah beliau mintakan kepada kita untuk periksa beliau, sampai hari ini beliau tidak menerima tamu. Hanya orang terdekat yang beliau terima. Ini upah saran kita kepada beliau. Habib, kondisi sekarang Anda udah usia di atas 50. Ini sangat rawan untuk Anda itu diintervensi oleh virus-virus apapun namanya. Betul. Ya artinya gini dokter, maksudnya katakanlah misalnya diketahui positifnya belakangan, tapi kan kita tidak tahu sejak kapan positif itu. Sementara di belakang itu bertemu dengan banyak orang. Tidakkah kemudian Mercy memiliki perasaan tanggung jawab untuk kemudian bisa memutus ini? Itu kan yang menjadi pertanyaan banyak pihak. Tapi beliau ketika beliau sampai ke Jakarta, beliau negatif. Itu di Saudi Arabia negatif. Anda bisa pastikan itu? Iya, memang ada swabnya dari Saudi Arabia. Semua yang keluar dari Saudi, mana relawan kita yang keluar dari Gaza pun swab. Itu hasil swab tes? Iya, swab tes. Jadi kita nggak mungkin, Habib, swab lagi. Itu kan kita ada jeda segala macam. Cuma ada pertimbangan. Terlebih kemudian muncul surat dari Mercy yang berada di media sosial yang menyatakan bahwa Habib Rizik adalah positif. Itu surat dari Mercy? Hoax. Anda yakinkan bahwa itu pasti bukan dari Mercy? Bukan. Itu hoax ya? Hoax. Berarti saya asumsikan bahwa hasilnya tidak mengkhawatirkan karena kemudian Mercy yang punya naluri kemanusiaan, naluri menyelamatkan, kemudian tidak memberikan apapun yang kemudian menjadi warning, artinya hasil negatif. Nggak usah dijawab, nggak apa-apa. Iya. Itu negatif benar? Iya. Saya nggak komen. Saya nggak komen. Baik. Iya benar. Itu wartawan harus gitu, harus jeli. Jadi intinya percayalah bahwa Mercy selalu memberikan terbaik gitu aja. Untuk nilai kemanusiaan. Kemanusiaan. Dan secara umum dokter juga punya naluri kemanusiaan yang menyelamatkan kemanusiaan, apalagi kita bicara wabah yang bisa kemudian menyebar secara cepat ke banyak orang. Terima kasih Ketua Presidium Medical Emergency Rescue Committee, Mercy Dr. Sarbini Abdul Murad. Tetap semangat dalam membela nilai-nilai kemanusiaan. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Wali Kota, Kang Bima, Anda begitu meworo-woro kasus ini. Saya yakin bahwa Anda punya informasi yang mungkin tidak diketahui. Ada kekhawatiran terkait dengan hasil pemeriksaan Habib Rizik? Teknik modifikasi cuaca. Saya akan menelisiknya eksklusif